Semua dimulai pada Jumat malam, sebuah malam yang akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Suami saya, Mark, dengan senyum misterius, mengajukan untuk makan malam dengan salah satu temannya. Pada awalnya saya merasa agak aneh. Tentu saja saya mengenal Pierre, tetapi kami tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Biasanya, Mark dan saya menghabiskan waktu berdua, sementara teman-temannya tetap menjadi teman-temannya yang ia temui secara terpisah. Mengapa saran mendadak ini? Itu akan baik untukmu, sayang. Katanya dengan nada yang hampir seperti rahasia. Sepertinya dia sedang mempersiapkan sesuatu dan tatapannya memberi kesan bahwa dia menunggu reaksi saya. Saya mengangkat bahu, agak bingung, tetapi saya setuju. Lagi pula, makan malam di kota tidak bisa menyakitkan, dan Pierre adalah orang yang menyenangkan. Kami berada di sebuah restoran elegan di pusat kota, salah satu yang sangat disukai Mark dan saya. Pierre sudah ada di sana, duduk di meja di sudut yang tenang, memegang segelas anggur merah. Dia menyambut kami dengan hangat, dan dalam beberapa detik, percakapan dimulai. Kami membicarakan segala hal-hal biasa, pekerjaan, liburan, kenangan indah yang pernah dibagikan Mark dan dia. Namun, ada sesuatu yang terasa sedikit aneh. Mark dan Pierre saling bertukar pandang sekilas, pandangan yang tidak bisa saya tafsirkan. Seperti ada rahasia di antara mereka, rahasia yang tidak seharusnya saya ketahui. Perut saya mulai terasa sedikit kram, dan perasaan tidak nyaman mulai menguasai saya. Mark terlihat lebih santai dari biasanya, hampir terlalu nyaman, sementara saya merasa agak terputus dari apa yang terjadi di sekitar saya. Ketidaknyamanan perlahan-lahan meningkat dalam diri saya, meskipun saya tidak bisa memahaminya. Beberapa saat kemudian, setelah beberapa gelas anggur, Mark membahas topik yang saat itu terasa muncul entah dari mana. Dia bertukar pandang dengan Pierre, menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara tenang namun serius, dia berkata, "Dengar sayang, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Saya duduk tegak, jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Sebuah suara kecil dalam kepala saya mengatakan bahwa sesuatu yang penting akan diungkapkan. Pierre tetap diam, dengan jelas menghormati momen antara Mark dan saya, tetapi dia tidak melepaskan pandangannya dari saya. Saya merasakan tatapannya yang tajam, hampir aneh, yang membuat saya merasa terintimidasi. Mark memegang tangan saya dengan lembut, sebuah gerakan yang penuh kasih, namun juga terasa berat maknanya. "Kami telah memikirkan sesuatu," katanya perlahan. "Pierre dan saya berbicara dan kami memiliki sebuah ide untuk kami bertiga." Saya memandangnya, alis terkerut, tidak mengerti. Ide tentang apa yang dia bicarakan. Pierre kemudian berbicara, suaranya tenang tetapi serius, tegas. "Kami memikirkan tentang sebuah trio. Kamu, Mark, dan saya. Tentu saja hanya jika kamu merasa nyaman." Jantung saya berhenti sejenak. Pikiran saya bercampur aduk. Trio? Itu absurd. Bagaimana saya bisa menerima hal seperti ini? Saya merasa terkejut, terombang-ambing antara kemarahan dan rasa ingin tahu yang bahkan tidak berani saya akui. Jika kamu suka cerita ini, jangan ragu untuk memberikan suka dan berlangganan ke saluran ini, tetapi saat itu saya bahkan tidak bisa lagi merumuskan sebuah pikiran yang jelas. Apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin suami saya sendiri bisa menawarkan hal seperti ini? Sementara itu, Mark menggelengkan kepala dengan lembut, seolah-olah dia sudah mengantisipasi reaksi saya. "Tidak, ini bukan lelucon," katanya. "Saya ingin kamu tahu bahwa saya mencintaimu dan menghormati dirimu. Tetapi terkadang dalam sebuah hubungan, kita memiliki keinginan yang berbeda. Saya rasa ini bisa menjadi sesuatu yang akan mendekatkan kita." Saya masih tidak bisa mempercayainya. Mendekatkan diri saya dengan berbagi tempat tidur dengan temannya? Ide ini terasa sangat tidak realistis, sangat merendahkan. Pikiran saya mendidih dengan kebingungannya dan kemarahan, tetapi ada sesuatu yang menahan saya. Pierre tetap tenang, penuh hormat, tetapi tatapannya tetap tertuju pada saya, hampir terlalu mendesak, dan itu semakin membuat saya terintimidasi. "Apakah kamu pikir saya akan menerima ini seperti sebuah petualangan baru yang menyenangkan?" Mark dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan saya, seolah-olah untuk menenangkan saya. "Dengarkan, saya meminta ini hanya karena saya ingin kamu jujur pada diri sendiri.
Jika kamu tidak ingin, itu sudah cukup. Kami tidak akan membicarakannya lagi. Tetapi jika kamu penasaran, jika ini menarik bagimu, mengapa tidak membicarakannya secara terbuka tanpa penghakiman? Saya bangkit dengan tiba-tiba, tak bisa lagi duduk dengan tenang. Udara malam yang dingin menghantam saya seperti tamparan, membawa saya kembali ke kenyataan. Bagaimana saya bisa sampai pada titik ini? Bagaimana saya bisa mempertimbangkan tawaran seperti itu? Namun, saat memikirkan kata-katanya, saya merasakan tarikan dalam diri saya. Dia berbicara tentang rasa hormat, kejujuran, dan meskipun ide itu masih terasa absurd, jelas bahwa dia tidak akan pernah mengusulkannya jika dia tidak merasa itu bisa memberi manfaat bagi kami. Entah bagaimana. Tetapi mengapa sekarang? Mengapa dengan Pierre? Saya tidak bisa berhenti mengajukan 1000 pertanyaan. Tetapi di dalam, ada juga bagian dari diri saya yang kecil yang bertanya-tanya apakah ini benar, dan apakah pengalaman ini bisa memberi sesuatu yang baru, sesuatu yang kuat. Detik-detik berlalu, dan saya merasa semakin bingung. Setelah beberapa saat berpikir, saya menarik napas dalam-dalam dan kembali ke dalam. Dia menunggu di sana, duduk di meja, matanya terpaku pada saya. Mark memandang saya dengan jelas, merasa lega melihat saya kembali. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tanyanya dengan lembut. Suaranya mengungkapkan sedikit kekhawatiran, tetapi juga ada kilauan harapan. Saya duduk perlahan, mencoba mengumpulkan pikiran saya. Saya tidak tahu lagi apa yang harus dipikirkan. Semua ini terasa begitu tidak terduga. Pierre, yang tetap tenang, berkata, "Kami tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Jika kamu mengatakan tidak, maka tidak akan ada masalah, dan kami akan melanjutkan hidup kita." Saya mengangguk, masih bingung. Tetapi mengapa Pierre? Mengapa dia dari semua orang? Mark tersenyum lembut, seolah-olah sudah mengantisipasi pertanyaan saya. Karena saya percaya padanya. Dia adalah teman lama, dan saya tahu dia menghormati kamu seperti saya menghormati kamu. Sebuah keheningan tiba-tiba tercipta. Pikiran saya masih kacau, tetapi rasa penasaran baru mulai tumbuh dalam diri saya. Keinginan untuk mengeksplorasi kemungkinan ini. Bukan segera, tetapi mungkin suatu hari nanti. Akhirnya saya berkata, suara saya gemetar. Saya setuju, tetapi saya tidak bisa berjanji bahwa saya akan merasa nyaman segera. Mark tersenyum, jelas merasa lega. Itulah yang kami minta. Tidak ada komitmen, hanya kepercayaan. Pierre menambahkan dengan lembut. Kita bisa mengambil waktu kita bisa membicarakan ini, mengeksplorasi apa artinya ini bagi kita bertiga. Suasana menjadi lebih santai. Itu aneh, tetapi saya merasakan dorongan adrenalin. Apakah ini saya benar-benar sedang mempertimbangkannya? Tetapi saya tahu saya harus berhati-hati. Tetapi ada aturan. Saya berkata, mencoba untuk mengendalikan situasi. Saya ingin ini tetap penuh rasa hormat bagi kita bertiga. Pierre tampak lega. Makan malam pun berlanjut dalam suasana yang jauh lebih santai. Kami tertawa, berbagi cerita, dan kecemasan awal perlahan menghilang. Minggu-minggu berikutnya adalah campuran kegembiraan dan kecemasan. Mark dan Pierre terus berdiskusi tentang ide ini, merencanakan pertemuan, dan bertemu lebih sering. Sementara itu, saya mencari informasi tentang hubungan bertiga. Saya membaca artikel, kesaksian, dan bahkan bergabung dengan beberapa forum tempat pasangan berbagi pengalaman mereka. Itu membantu saya mempersiapkan diri secara mental untuk langkah baru ini. Setiap kali saya berbicara tentangnya dengan Mark, saya melihat antusiasmenya semakin tumbuh. Suatu hari, ketika kami sedang minum di ruang tamu, Mark mengajukan ide untuk akhir pekan di sebuah rumah terpencil di pedesaan, untuk memberi kami kesempatan beristirahat dan mengeksplorasi apa artinya hal ini. Saya setuju, tetapi keraguan tetap ada.